semua, ada webtoon baru lagi nih yang mau aku bahas. Langsung aja yuk kita mulai. Di usia 18 tahun, Arnel Radpel menikah dengan Kayla Radpel, kaum berusia 27 tahun. Arnel menyangka akan bahagia setelah menikah, tapi itu salah. Sejak malam pertama, Kalail mulai melakukan kekerasan dan memakinya. Setiap hari, Arnel selalu dianiaya. Kalail telah merubah hidup Arnel seperti di neraka. Beberapa tahun setelah menikah, Kalail yang tamak ikut dalam rencana pemberontakan. Hasilnya, pemberontakan gagal. Kalail dieksekusi dengan kejam. Arnel pikir akhirnya bisa bebas dari neraka yang mengerikan ini. Tapi nyatanya ini adalah awal dari tragedi. Tiba-tiba muncul monster hitam membuat kacau kerajaan. Untuk menghindari monster hitam, Arnel mengungsi ke tempat suci Tirith bersama dengan Lucas Abbott, asisten pribadi Kalail. Lucas bersikap baik pada Arnel dan berjanji akan melindunginya. Tapi, saat mereka dikepung oleh prajurit bayaran rambut merah yang terkenal kejam, tanpa ragu Lucas menyerahkan Arnel sebagai bayaran agar Lucas bisa diantarkan dengan selamat ke tempat suci Tirith. Untung saja, belum lama jadi tawanan, Satria Suci Tirith datang menyelamatkan Arnel. Berkat itu, Arnel diizinkan tinggal di tempat suci Tirith, bekerja sebagai pesuruh. Sampai akhirnya, monster hitam menyerang tempat suci Tirith. Saat sedang kabur, Herbert, pemimpin prajurit suci, menyuruh Arnel untuk bersembunyi di ruang rahasia yang ada di bawah tanah. Herbert dan Limoti menghalau monster hitam. Setelah menerima kunci, Arnel berlari dan sampailah ia ke ruangan yang dimaksud. Ternyata ini adalah tempat penyimpanan pusaka kudus kuno. Arnel putus asa. Ia merasa sudah tidak ada lagi harapan dan berpikir pada akhirnya ia juga akan mati. Arnel pun mengambil pedang pusaka kudus dan menusuk pedang itu ke jantungnya. Tanpa disangka, Arnel kembali terbangun, mendapati dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Ada bekas luka tapi tidak ada darah sedikit pun. Arnel pun sadar sudah kembali ke masa lalu. Arnel teringat tentang Kalail yang menyiksanya, Lucas yang berkhianat, dan penyerbuan monster hitam. Ia tidak mau mengalami semua hal mengerikan itu lagi. Kalail mengurung Arnel di kamar yang ada di lantai tertinggi, tapi tidak mengunci jendela sama sekali, karena Kalail berpikir Arnel tidak berani mengakhiri hidupnya sendiri. Sudah lelah dengan semua ini, Arnel berpikir untuk mati dan melompat dari atas. Herbert yang sedang jalan santai melihat seseorang jatuh dari atas dan dengan sergap menangkap tubuh Arnel. Selagi Arnel pingsan, Herbert dapat laporan dari Limoti yang merawat Arnel kalau tubuh Arnel dipenuhi luka-luka tanda kekerasan. Herbert kaget dan tersadar kalau tidak ada seorang pun yang mencari istri kaum yang jatuh dari atas. Herbert tambah yakin kalau Arnel dianiaya di rumah ini dan berniat menolongnya. Arnel yang terbangun marah-marah karena sudah diselamatkan dan berkata agar Herbert tidak ikut campur. Ia sendirilah yang sudah melompat dari atas. Herbert mengajak Arnel pergi ke tempat suci Tirith. Arnel pikir sifat Herbert tidak berubah dan setuju ikut. Kalail dapat laporan soal Arnel. Ia menyuruh Lucas untuk mengecek kondisi Arnel. Dalam hati Lucas, ia kesal. Arnel diperlakukan seperti ini.
dan berpikir ini adalah kesempatan nyelamatin Arnel dari Carlyle. Lucas melihat sisi Arnel yang beraura kuat dan pikir Arnel lebih cocok dengannya. Arnel kesal. Meski kembali ke masa lalu, ia sudah terlanjur menikah dengan Carlyle. Tidak ada yang berubah. Arnel merasa semua ini hanya takdir yang mendorongnya dalam kesengsaraan. Sambil berpikir, Arnel menatap serangga. Ia berharap serangga itu hilang. Serangga itu pun meledak dan mati. Arnel mimisan. Arnel kaget dengan energi mana yang ia rasakan dalam tubuhnya. Begitu juga dengan kedua pendeta yang ada di dekatnya. Arnel bertanya soal energi mana. Pendeta menawarkan agar Arnel merasakan sendiri energi mana dalam tubuh dan memegang tangan Arnel. Tapi baru sebentar, pendeta berteriak kesakitan dan terjatuh. Tangannya terluka, tapi Arnel tidak apa-apa. Arnel merasa bersalah dan minta maaf. Dalam hati ia berpikir soal energi mana yang tiba-tiba saja muncul dalam tubuhnya. Mendengar istrinya mau pergi ke Tirith tanpa izin, Carlyle marah-marah dan melarang. Arnel membangkang dan bilang mau melayani dewa dan menetap di tempat suci. Carlyle makin marah dan menuntut agar Arnel bersikap seperti seorang istri. Arnel tersenyum mengejek, lalu memotong rambutnya dengan pedang dan bilang mau cerai. Arnel bilang akan menggelar sidang perceraian. Carlyle tidak terima dan berkata Arnel tidak bisa apapun. Arnel bukan siapa-siapa tanpanya. Arnel tidak peduli dan bilang reputasi tidak bisa menyelamatkan hidupnya, lalu melengus pergi. Baru jalan sedikit, Arnel kehabisan tenaga dan terjatuh. Herbert melihat dari jauh, lalu berlari menghampirinya. Herbert menggendong Arnel. Carlyle melihat itu dan marah. Ia mengancam akan menghancurkan keluarga Herbert. Herbert tidak peduli. Yang penting baginya adalah kebahagiaan Arnel. Arnel mengingatkan Herbert pada kakak perempuannya yang juga mengalami kekerasan oleh suami. Melihat hidup kakaknya yang hancur, Herbert memutuskan jadi kesatria suci karena kakaknya. Arnel berniat balas dendam. Ia ingin mengungkapkan keburukan Carlyle di depan orang banyak. Arnel minta tolong pada Herbert mencari orang bernama Vernon. Lewat Vernon, mengirim surat untuk Lucas. Arnel mau memanfaatkan Lucas. Herbert setuju membantu. Di sisi lain, Carlyle sedang marah-marah. Lucas mengumpat dalam hati, kalau putra mahkota Gustav berhasil dinobatkan, ia akan membakar Rapel. Tinggal selangkah lagi untuk merebut posisi Carlyle. Lucas kesal. Tiba-tiba Arnel dibawa pergi ke tempat suci Tirith, tempat yang susah dimasuki, bahkan oleh prajurit kerajaan sekalipun. Vernon datang bawa surat. Begitu lihat tulisannya, Lucas tahu ini dari Arnel. Isinya menyuruh meninggalkan Carlyle dan berpihak pada Arnel. Arnel minta agar Lucas membawa Carlyle ke Tirith. Jika berhasil, Arnel akan memberikan imbalan yang manis. Melihat sisi pintar Arnel, Lucas makin bucin. Ia pun setuju. Lucas manas-manasin Carlyle untuk pergi jemput Arnel. Cerai adalah hal yang memalukan untuk pria. Sebelum kabar tersebar luas, Carlyle harus bergerak. Bersikap seperti suami penyayang yang memaafkan istrinya yang berselingkuh. Carlyle pun setuju. Hampir sampai Tirith, tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah gumpalan yang melayang di udara. Arnel langsung mengenali kalau itu adalah monster hitam. Di kehidupan sebelumnya,
monster hitam muncul pertama kali pada musim dingin di daratan bagian timur. Tapi sekarang masih musim panas dan di sini adalah bagian utara. Kenapa monster hitam sudah muncul? Melihat semua panik, Arnel memberitahu untuk hati-hati dan jangan berisik. Jangan menatap langsung mata monster hitam karena akan membuatmu terperangkap dalam ketakutan yang mengerikan. Mereka berlari secepat mungkin menuju Tirith. Limoti berhenti menghadap monster hitam. Arnel teringat di kehidupan sebelumnya, Limoti juga melakukan hal yang sama dan mati. Arnel tidak mau itu terulang dan menolong Limoti. Ia berusaha mengeluarkan energi mana seperti waktu itu dan memerintahkan monster hitam untuk menghilang. Arnel mendengar suara monster hitam berkata kesakitan dan bilang manusia itu enak. Monster hitam pun kabur. Arnel terjatuh karena lemas, lagi-lagi ia mimisan. Limoti nyamperin Arnel dan heran dengan energi mana Arnel yang berbeda dan sangat kuat. Begitu masuk ke dalam Tirith, Arnel ditolak oleh Kal'Shu dengan alasan tidak bisa menerima orang luar. Untungnya, Robita, pendeta besar, datang. Ia berkata sudah menunggu kedatangan Arnel sejak lama. Robita bisa meramal. Ia dapat penglihatan tempat suci Tirith diselubungi asap hitam, dan cahaya hanya menerangi satu orang, yaitu istri Count Rappel. Arnel memberi peringatan soal monster dan menawarkan informasi tentang monster hitam dengan syarat membuka sidang perceraian dan diizinkan tinggal di sini. Robita menanyakan alasan cerai. Arnel menunjukkan bekas luka di punggungnya. Semua kaget, nggak nyangka bangsawan bisa melakukan hal ini. Robita pun setuju akan membantu. Setelah 4 hari tinggal di Tirith, Kalail datang bersama Lukas. Teriak-teriak cari istrinya yang kabur. Bilang Arnel punya hubungan gelap dengan Herbert. Arnel nggak takut. Arnel bersandiwara, pura-pura menangis, dan bilang sudah tidak tahan lagi dicambuk dan dikurung di menara. Amarah Kalail pun meledak. Ia mencoba menampar Arnel, tapi dihentikan oleh Herbert dan Kal'Shu. Robita bicara tentang energi mana Arnel yang berbeda. Robita menjelaskan Dewa Tirith membuat banyak dunia paralel. Dunia bekerja dengan aturan masing-masing dan memiliki sedikit perbedaan. Semua jejak tentang itu dicatat di tempat suci. Ada dunia lain yang berjalan bersamaan dengan kita. Arnel berpikir kemungkinan ia bukan kembali ke masa lalu, tapi terlempar ke dunia lain. Dari Robita, Arnel tahu kalau sebagian kekuatan Dewa Tirith yang jatuh ke bumi dinamakan potongan bintang, dan energi mana Arnel sama dengan energi potongan bintang. Sebelum sidang dimulai, Arnel memanggil Lukas dan berkata jika Lukas membantunya, maka Arnel akan memberikan Rappel dan dirinya. Lukas tersenyum senang dan setuju. Di persidangan, Lukas berkhianat pada Kalail. Lukas menyerahkan surat visum dokter. Perceraian pun disetujui dan Kalail dapat hukuman diasingkan ke daerah barat dan kekuasaan wilayah Rappel jatuh ke tangan Arnel. Lukas senang berpikir semua rencananya berjalan lancar. Lukas bilang pada Vernon, Arnel adalah wanita bodoh yang mudah dikendalikan. Lukas mengajak Arnel pulang ke kediaman Rappel. Arnel menolak dan bilang ingin tinggal di tempat suci untuk melayani dewa. Arnel tidak percaya pada anjing yang sudah menggigit tuannya. Anjing tetaplah anjing, tidak bisa jadi tuan. Lukas marah.
Arnel berkata lain dari yang dijanjikan dan mengancam untuk tidak buat keributan. Untungnya Herbert datang dan menolong. Lukas memperingati Herbert tidak baik seorang yang sebentar lagi akan diangkat jadi prajurit suci dekat dengan wanita yang baru bercerai. Mendengar upacara pelantikan Herbert diundur karenanya, Arnel minta maaf dan merasa bersalah. Herbert bilang ia akan berpikir ulang tentang niatnya jadi kesatria suci. Jadi kesatria suci karena kakaknya, tapi itu tidak lagi penting sekarang. Herbert ingin melindungi Arnel dan melihat Arnel bahagia. Putri Mahkota menyuruh Herbert mengutarakan perasaannya, tapi Herbert belum yakin. Putri Mahkota memperingati untuk tidak menyesal kalau Arnel menikah dengan pria lain. Robita kembali memanggil Arnel untuk bicara, memberitahu kemungkinan monster hitam adalah potongan bintang. Monster hitam punya energi mana yang sama dengan Arnel. Robita menunjukkan cermin pada Arnel dan bertanya apa yang dia lihat. Arnel bilang, lihat cahaya. Arnel pun dibawa ke ruangan pusaka kudus. Robita berkata, cermin menunjukkan cahaya hanya pada orang yang sudah menggunakan pusaka kudus. Robita bertanya di mana pusaka kudus milik Arnel. Arnel teringat akan pedang yang ia pakai untuk mengakhiri hidupnya. Seperti yang diperintahkan, Arnel mengambil pedang pusaka. Seketika itu juga, energi pedang menyerap ke dalam tubuhnya. Arnel pun bercerita tentang kehidupannya yang lalu. Robita berkata, ini adalah berkat, dan sekarang Arnel adalah potongan bintang itu sendiri. Arnel marah, tidak terima. Arnel tidak mau dirinya jadi seperti monster hitam dan menyerang manusia. Robita menenangkan dan berkata, Arnel adalah manusia. Pada dasarnya, pecahan bintang tidak menyakiti manusia. Pasti ada seseorang yang sudah mengubah pecahan bintang jadi seperti itu. Robita juga mengingatkan pada Arnel untuk tidak sering menggunakan pusaka, karena ada hal yang harus dibayar untuk itu. Itulah alur cerita bab 1-20. Kalau disuruh kasih nilai, aku kasih 7. Soalnya, aku kurang suka sama gambarnya. Gambarnya tuh biasa aja. Oke deh, sampai sini dulu ya. Semoga aja muncul versi Indonesianya di Kakak Webtoon. Sampai ketemu di webtoon selanjutnya. Annyeong!